Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita rahmatnya, sehingga pada kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah akan dilanjutkan dalam rangka menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semua tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, sahabat dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa istiqamah dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaAllah saya akan membacakan tadabbur surah Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, dan tidak pula mengetahui apakah imam itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang kepunyaannya segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahawa kepada Allah lah kembali semua urusan. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam ayat yang mulia ini mengenai tentang hak-hak kita terhadap Al-Quran. Yang tersirat dalamnya ada 5 hak kita terhadap Al-Quran, yang siapapun yang beriman dengan Al-Quran sangat perlu memperhatikan, memikirkan dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hak yang pertama adalah belajar dan rutin membaca Al-Quran. Hak Al-Quran yang pertama ini diambil dari potongan ayat, yaitu وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Para mufassir mengatakan bahwasanya yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran, dan dengan ruh tersebut kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan tujuan beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah itu, manusia membutuhkan kekuatan ruhiyah.
Dan betapa banyak manusia yang memiliki kekuatan fisik yang sempurna, dan akan tetapi mereka lemah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak laki-laki yang tidak solat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ruh mereka yang lemah. Seperti halnya fisik yang butuh nutrisi untuk bergerak melakukan beragam aktivitas dari pagi hingga petangnya. Ruh juga demikian. Dia membutuhkan nutrisi untuk melakukan beragam aktivitas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan tentulah nutrisi yang terbaik bagi ruh adalah yaitu Al-Quranul Karim. Dengan kita mempelajari Al-Quran akan menambahkan ruh kita sehingga kita semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, aku tidak menemukan sesuatu yang betul-betul memberikan nutrisi bagi akal dan ruh, menjaga kesehatan secara fisik dan menjamin kebahagiaan secara batin melebihi seringnya kita membaca Al-Quran. Yang kedua, hak kita terhadap Al-Quran yaitu senantiasa mengetahui dan memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Hak yang kedua ini diambil dari potongan ayat, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kami tidak mengetahui apakah Alkitab itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Setelah terpenuhinya hak yang pertama, Al-Quran dibaca secara rutin dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita perlu pahami dan tidak cukup segera dibaca karena ia memiliki tafsir yang sangat amat luas dan sangat perlu dipahami. Oleh karena itu, kita tentunya harus tahu terjemahan atau arti ayat-ayat yang selalu kita baca. Dan di antara keistimewaan di dalam kita mengetahui arti-arti dan di setiap kalimat yang kita baca, kita akan mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita bisa membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Dan kita bisa mengetahui tentang hukum-hukum yang itu mengatur seluruh kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, hak-hak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Hak yang ketiga ini diambil dari potongan ayat, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya dibutuhkan untuk menghapus kegelapan dalam kondisi rumah yang gelap. Padam lampu di malam hari, meskipun lekuk-lekuk dinding dan posisi berbagai barang di dalam rumah sudah dihafal pemilik rumah, tetapi saja ia berjalan tertatih-tatih dan meraba menuju ke depan. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah cahaya yang menghapus gelapnya kebodohan, kesesatan dan kesyirikan dalam kehidupan. Namun di antara manusia dalam menyusung langkah kehidupan dunia,
tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuk, sebagai cahayanya. Sebaliknya, Al-Quran hanya menjadi koleksi di rak-rak buku mereka, menjadi pajangan di dinding mereka, menjadi penghias dinding masjid. Fungsi dan kedudukannya pun hilang, kandungannya tidak dipahami, perintahnya tidak diindahkan, larangannya tidak dihiraukan, sehingga Al-Quran pun tidak menjadi rujukan dalam semua konsep hidup mereka. Al-Quran pun dikebelakangkan, padahal sejatinya Al-Quran harus dipelajari dan direalisasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah dengan Al-Quran dengan merealisasikan ajaran dan di dalamnya mulai diuruskan ibadah, muamalah, interaksi pergaulan, ekonomi dan bisnis. Sebagai contoh dalam urusan ibadah atau taqarrubun, mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, seorang muslim diperintahkan memperhatikan salat 5 waktunya dalam sehari semalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Bagi kaum laki-laki diwajibkan atas salat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Dan sebaik-baiknya salat berjamaah itu dilakukan di masjid karena merupakan indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hak yang ketiga adalah, atau hak yang keempat, yaitu menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan nanti dalam kita menghafal Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan memudahkan seseorang yang akan menghafal Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Banyak metode dan tips yang ditawarkan oleh para hufaz penghafal Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Ada yang patokan hafalan berdasarkan target jumlah dan lain sebagainya. Hak yang keempat ini berkaitan dengan hak yang kelima, yaitu mengajarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Sedaya upaya ayat yang akan didakwahkan atau diajarkan dibaca secara berulang, dipahami dan diamalkan. Kaidah para ulama mengenai hal ini adalah faqidu asy la yu'ti. Artinya seseorang yang tidak memiliki sesuatu tentu tidak bisa memberi. Seseorang yang tidak terdapat Al-Quran di dadanya, bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran? Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Hak yang kelima dari Al-Quran adalah diajarkan dan didakwahkan kepada manusia. Hal ini diambil dari potongan ayat, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menunjukkan kepada Sang Khalik, yaitu Allah yang kekayaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Al-Quran merupakan petunjuk jalan menuju Allah, menuju keridhaannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Sebagaimana penggambaran Allah di surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang rasul di antara mereka dan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kesimpulannya, dari kelima hak Al-Quran di atas harus ditunaikan setiap muslim, setiap mukmin penuh kesungguhan sesuai dengan kemampuan. Manusia yang terbaik adalah yang dapat merealisasikan kelima hak tersebut. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan berpijak pada surah Asy-Syura ayat 25 dan 23, 52 dan 53, kemudian dikaitkan dengan hadis ini, maka setiap muslim dengan status dan profesinya sekarang bisa menjadi manusia terbaik pengikut zaman jika visi dan misinya mengikuti petunjuk Al-Quran. Misalnya seorang guru, visinya menjadi guru terbaik sewilayahnya. Misalnya adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang pendidikan, membacanya secara berulang, memahami dan baik dan benar, merealisasikan nilai-nilai pendidikan yang ia dapatkan dari perenungannya terhadap ayat-ayat tersebut, kemudian menghafalkannya dan menyampaikannya atau mendakwahkannya kepada para peserta didiknya dan rekan-rekannya sama guru. Maka dia pun telah menjadi sebaik-baik guru. Seorang dokter ingin menjadi sebaik-baiknya dokter di wilayahnya, maka hendaklah ia mengumpulkan ayat tentang syifa, penyembuhan, mempelajari dan mentadabburi maknanya, mempraktekkan nilai-nilai dari ayat tersebut kepada pasien dan kepada bawahannya, kemudian menghafalkannya, mengajarkannya kepada dokter yang lain, maka ia telah menjadi sebaik-baiknya dokter. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.